Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrauf Firmansyah, NIM 221060500010. Perkenalkan, saya Zidan Zahran Lazar Purnomo, NIM 2210605016. Perkenalkan, saya Rustam Yesariano, NIM 2210605024. 探し物を探しに行くのさ One Piece. Di sini saya akan menjelaskan tentang propositional logic atau yang biasa disebut dengan logika proposisi. Logika proposisi adalah kajian hubungan logis antara objek yang disebut proposisi dan membentuk dasar dari semua penalaran matematis dan semua penalaran otomatis. Sebagai catatan, proposisi adalah pernyataan yang benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Biasanya proposisi dituliskan dengan huruf P, Q, R, dan S. Definisinya yaitu nilai suatu proposisi akan dilambangkan dengan T atau true, dan jika salah akan dilambangkan dengan F atau 0. Untuk tabel kebenarannya yaitu P bernilai 0 atau 1, true atau false. Selanjutnya, contoh proposisi adalah yang pertama, hari ini adalah hari Senin. Pada pernyataan ini bisa bernilai benar atau salah. Bernilai benar apabila memang hari Senin dan bernilai salah apabila selain hari Senin. Contoh yang kedua yaitu turunan dari sin X adalah cos X. Yang ketiga yaitu setiap bilangan genap memiliki paling sedikit 2 faktor. Selanjutnya, contoh yang bukan proposisi. C++ adalah bahasa pemrograman terbaik. Hal ini bukan bernilai proposisi karena C++ adalah bahasa pemrograman terbaik adalah sebuah opini. Yang contoh yang kedua yaitu kapan pretest akan dilaksanakan. Ini juga merupakan kalimat tanya, bukan proposisi. Yang terakhir, kerjakan PR-mu. Ini adalah kalimat perintah, jadi bukan termasuk proposisi. Selanjutnya, dalam proposisi ini ada penghubung antar logika. Penghubung ini digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih proposisi. Yang pertama yaitu negasi. Negasi ini dilambangkan dengan lambang min dengan strip dengan strip di bawahnya, atau dengan tanda seru. Yang kedua, N. N ini dinotasikan dengan huruf V yang terbalik, atau bisa disebut dengan konjungsi. Yang ketiga adalah OR, dinotasikan dengan huruf V, atau biasa disebut dengan disjungsi. Selanjutnya, exclusive OR, biasa disebut XOR, dinotasikan dengan lingkaran dengan lambang plus di dalamnya. Selanjutnya adalah implikasi, dinotasikan dengan arah panah ke kanan. Yang terakhir, bikondisional, biasa disebut jika dan hanya jika. Karena bikondisional adalah kondisi yang berjalan 2 arah, maka dilambangkan dengan tanda panah ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya yaitu negasi. Proposisi itu dapat dinegasikan. Biasanya negasi dari sebuah proposisi dinotasikan dengan menambahkan lambang negasi pada sebelum huruf yang akan dinegasikan. Contohnya, today is not Monday. Yang berawal dari today is Monday, kita negasikan berarti today is not Monday. Tabel kebenarannya yaitu nilai P tinggal kita balik. Misal contoh P 0 kita balik menjadi 1, dan sebaliknya P1 menjadi 0. Selanjutnya adalah logika N. Logika N bernilai benar apabila kedua proposisi bernilai benar. Ini juga disebut sebagai logika conjunction. Contoh logika N, hujan dan panas. 2 plus 3 sama dengan 5, dan akar 2 lebih kecil daripada 2. Untuk syarat logika N ini akan bernilai benar apabila kedua proposisi bernilai benar. Apabila salah satu bernilai salah atau keduanya bernilai salah, maka logika N ini tidak bernilai benar. Selanjutnya adalah logika OR. Disjungsi atau logika OR bernilai benar apabila salah satu proposisi bernilai benar.
Contoh dari logika OR adalah hujan atau hari kedua perkuliahan. Lalu 2 tambah 2 sama dengan 5 atau P2 kurang dari 2. Lalu kamu mungkin memiliki kue atau es krim. Tabel kebenaran dari logika OR adalah apabila P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka disjungsinya adalah bernilai salah. Lalu apabila P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka disjungsinya bernilai benar. Apabila P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka disjungsinya bernilai benar. Yang terakhir, apabila P bernilai benar dan Q juga bernilai benar, maka hasilnya atau disjungsinya adalah benar. Lalu exclusive OR atau XOR. Dari dua proposisi benar, ketika salah, satu proposisinya benar dan yang lainnya salah. Jadi exclusive OR adalah apabila yang satu benar dan yang satu salah. Jadi apabila keduanya salah, maka nilainya atau exclusive OR-nya juga salah. Dan apabila kedua-duanya benar, maka exclusive OR-nya juga bernilai salah. Contoh, sirkuitnya hidup atau mati. Lalu, misalkan AB kurang dari 0, maka A kurang dari 0 atau B kurang dari 0, tetapi tidak keduanya. Kemungkinan kamu mungkin memiliki kue atau es krim, tetapi tidak keduanya. Tabel kebenaran dari exclusive OR adalah apabila P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka exclusive OR-nya bernilai salah. Apabila P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka exclusive OR-nya bernilai benar. Apabila P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka exclusive OR-nya bernilai benar. Yang terakhir, apabila P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka exclusive OR-nya bernilai salah. Selanjutnya implikasi. Implikasi adalah misalkan P dan Q adalah sebuah proposisi, maka implikasinya ditulis P panah ke Q. Dibaca P implikasi Q. Implikasi adalah sebuah proposisi yang salah jika P benar dan Q salah, dan sebaliknya benar. Maksud dari sebaliknya benar adalah apabila P salah dan Q benar, maka nilai implikasinya adalah benar. P disebut hipotesis, antecedent atau premis, dan Q disebut kesimpulan atau konsekuensi. Tabel kebenaran dari implikasi adalah apabila P benar dan Q benar, maka P implikasi Q adalah benar. Lalu apabila P benar dan Q salah, maka P implikasi Q adalah salah. Apabila P salah dan Q benar, maka P implikasi Q adalah benar. Yang terakhir, apabila P salah dan Q adalah salah, maka P implikasi Q adalah benar. Implikasi P Q dapat dibaca sebagai jika P maka Q, P berarti Q, jika P, Q, P hanya jika Q, Q jika P, Q ketika P, Q kapanpun P, P merupakan syarat untuk Q, atau P adalah syarat untuk Q, Q adalah kondisi yang penting untuk P, atau Q penting untuk P, dan yang terakhir adalah Q mengikuti P. Jadi semua bentuk implikasi di sini adalah sama artinya dengan P implikasi Q. Contoh, jika kamu membeli tiket di awal, akan lebih murah. Jika X adalah bilangan asli, maka X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Jika hujan, rumput akan basah. Jika penyiram bekerja, rumput akan basah. Jika 2 plus 2 sama dengan 5, maka semua unicorn berwarna pink. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari implikasi. Pertama, ada jika 3 adalah bilangan genap, maka 7 tambah 3 sama dengan 10.
implikasi ini bernilai true, karena premis 3 adalah bilangan genap itu bernilai salah. Tapi 1 tambah 3 benar sama dengan 10. Maka implikasi itu bernilai benar atau true. Karena jika P itu salah dan Q benar, maka implikasi yang dihasilkan adalah benar atau true. Lalu yang kedua, jika 12 adalah bilangan positif, maka 12 tambah 13 sama dengan 16. Itu bernilai false, karena premis pertama, ini premis jika 12 adalah bilangan positif, itu benar. Dan 12 tambah 3 sama dengan 16 itu salah. Jika P benar, dan jika Q salah, maka implikasi yang dihasilkan adalah salah. Bikondisional adalah proposisi yang bernilai benar jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi P dan Q dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Dan bernilai salah jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang tidak sama. Bikondisional sama nilainya dengan P implikasi Q dan Q implikasi P. Tabel kebenarannya adalah apabila P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P implikasi Q adalah benar. Seterusnya sampai dapat diambil kesimpulan seperti yang di tabel. Selanjutnya adalah Q implikasi P. Apabila P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka Q implikasi P bernilai benar. Seterusnya sampai seperti yang di tabel. Setelah kita mendapat nilai kebenaran dari P implikasi Q dan Q implikasi P, maka dapat diambil kesimpulan apabila P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P bikondisional Q bernilai benar. Lalu apabila P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P bikondisional Q bernilai salah. Apabila P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P bikondisional Q bernilai salah. Apabila P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P bikondisional Q bernilai benar. Oke, sekarang kita masuk ke contoh dari biconditional. P biconditional Q dapat dibaca sebagai P jika dan hanya jika Q. P diperlukan dan cukup untuk Q. Jika P maka Q, dan sebaliknya. Contohnya, 3 tambah X sama dengan 10, jika dan hanya jika X sama dengan 7. Alarm akan mati jika perampok menerobos masuk. Kamu akan memiliki laptop baru, jika dan hanya jika kamu mendapat ranking 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.